maka prediksi oleh Al-Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama yang lain menunjukkan Lailatul Qadar pada malam 27. Untuk itu malam 27, 2 malam lagi, hati-hati jangan sampai kita lalaikan malam tersebut karena tidak bisa kita ulangi kembali Lailatul Qadar yang telah lewat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ramadan tinggal sebentar lagi. Hari-hari detik terakhir kita menjumpai Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menjumpai Ramadan tahun depan. Lailatul Qadar yang diimpikan oleh umat akhir zaman, sehingga para sahabat pun ketika Nabi SAW ceritakan ada seorang Bani Israel yang ia menghabiskan waktu selama 1000 tahun untuk berjihad fisabilillah, maka para sahabat mereka menginginkan beramal 1000 tahun sebagaimana umat-umat terdahulu. Akan tetapi yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah tetap umat akhir zaman umurnya kurang lebih 60-70 tahun. Itulah ukuran umat akhir zaman. Adapun yang lebih itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu malam Lailatul Qadar adalah keinginan setiap muslim untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Mishkah, yang mafhumnya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam-malam yang ganjil pada bulan Ramadan. Maka kita bagaimana pada detik-detik akhir ini kita semangatkan lagi untuk bangun malam, semangatkan lagi tarawih. Apabila kita berpikir orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, berarti menunjukkan dia sangat-sangat pemalas, sangat-sangat tidak sedikit pun ingin mengamalkan agama. Karena yang namanya malam Lailatul Qadar dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maknanya mulai maghrib berlangsung hingga sholat subuh. Siapa yang dia sholat maghrib, siapa yang dia sholat isya, maka dia sama saja. Kalau seandainya dia mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia sholat maghrib 83 tahun 4 bulan lebih, sholat isya selama 83 tahun 4 bulan lebih. Ditambah lagi bila dia sholat tarawih, sholat witir, bersedekah, berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalannya seakan-akan dia beramal 83 tahun 4 bulan lebih, 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Minimalnya amalan-amalan yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan kepada kita umat Islam, itu kita kerjakan. Sholat berjamaahnya, sholat di masjidnya bila perlu. Nah, berhubungan sekarang kita di masa-masa pandemi, kita dianjurkan untuk tidak berkumpul. Oleh sebab itu berjamaah di rumah pun tetap sama 27 derajat. Di masjid berjamaah, di rumah berjamaah sama-sama 27 derajat. Hanya saja apabila orang berjamaah di masjid, dia mendapatkan fadilah memakmurkan masjid, fadilah melangkahkan kaki ke masjid, bolak-balik ke masjid. Akan tetapi kalau di masa yang seperti ini, justru ketika kita ke masjid, orang-orang menganggap fitnah. Ketika kita di masjid, kita berkumpul menjadi fitnah bagi masyarakat yang lain, maka justru kita di rumah, bahkan lebih utama kita sholat di rumah. Karena apa? Menghindari fitnah. Nah, kita menghindari kerumunan-kerumunan.
ini apabila di tempat-tempat yang memang berzona merah. Kalau berzona hijau, yang ODP, yang DP, orang-orang yang terkena sudah dikarantina, orang-orang yang ada dugaan kuat sudah diisolasi, daerah sudah disteril, maka lebih utama kita untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Karena kemudian ada beberapa prediksi oleh para ulama, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau seorang mujaddid abad kelima, pembaharu Islam abad kelima. Beliau adalah orang yang soleh, wali Allah, sufi. Bahkan beliau memiliki kitab namanya Ihya Ulumiddin. Bahkan tidak hanya beliau, para ulama yang lainnya pun mereka mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2, Lailatul Qadar bisa diperkirakan menurut hari apa jatuh pertama kali bulan Ramadan. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, bila Ramadan jatuh pertama hari Senin ataupun hari Rabu, maka prediksi Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Bila Ramadan pertama kali jatuh pada hari Ahad ataupun hari Rabu, maka Lailatul Qadar diprediksi terjatuh pada malam 29. Bila hari Senin awal Ramadannya, maka prediksi Lailatul Qadar pada malam 21. Apabila awal bulan Ramadan hari Jumat ataupun hari Selasa, maka Lailatul Qadar diprediksi malam 27. Dan bila awal bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar diprediksi pada malam 25. Terakhir, bila awal bulan Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar diprediksi malam ke-23. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah, ini adalah satu kabar gembira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan tepatnya Lailatul Qadar sebagaimana yang telah diprediksi dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Dan tahun ini kita bertepatan jatuhnya awal bulan Ramadan pada hari Jumat, maka prediksi oleh Al-Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama yang lain menunjukkan Lailatul Qadar pada malam 27. Untuk itu malam 27, 2 malam lagi, hati-hati jangan sampai kita lalaikan malam tersebut, karena tidak bisa kita ulangi kembali Lailatul Qadar yang telah lewat. Jangan sampai malam-malam tersebut kita lalaikan begitu saja tanpa kita beramal di dalamnya. Minimalnya kalau tidak bisa kita bangun malam, tidak bisa kita tidak tidur untuk baca Quran, sholawat, zikir sepanjang malam, minimalnya kita sholat fardu berjamaah maghrib isya di masjid ataupun bersama keluarga, agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan maghrib berjamaah, isya berjamaah, yang mana pahalanya lebih baik daripada amal 1000 bulan lamanya. Oleh sebab itu, orang yang rugi adalah orang yang betul-betul dia tidak memperhatikan malam Ramadan, betul-betul dia tidak memperhatikan waktu-waktu kemuliaan, sehingga dia tidak sholat, dia tidak berzikir, apalagi tarawih yang fardu saja dia tinggalkan. Itulah sebenar-benarnya orang yang rugi. Maka aslinya orang iman yang di dalamnya betul-betul ada keimanan, mestinya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak bangun malam, minimalnya dia mendapatkan sholat maghrib, sholat isya ataupun sholat tarawih berjamaah. Aslinya demikian, orang iman mesti
dia mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang ahli maksiat saja dan orang-orang yang tidak ada keimanan dalam hatinya yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.